Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adis Nugraha Kartiko. NIM saya 05472577. Saya dari UT Bogor. Prodi Sistem Informasi ya. Oke, baik. Jadi kali ini pada video ini saya membuat tugas kedua saya, yaitu berupa soal ada 2 buah soal yang dimana di soal tersebut akan buat program Java yang mengurutkan data dari terbesar ke yang terkecil menggunakan merge-sort. Terus saya akan menentukan nilainya untuk variabel seperti contohnya A1, A2, A3, A4 dan seterusnya, minimal ada 8 elemen ya. Kemudian buat analisa kinerja algoritma tersebut menurut saya tuh gimana. Baik. Nah, jadi yang soal nomor 1 ini saya sudah input programnya. Saya tinggal menjelaskan saja. Jadi yang nomor 1 ini saya akan menjelaskan merge sort. Merge sort adalah algoritma divide and conquer yang dibagi array menjadi 2, memanggil dirinya sendiri secara rekursif untuk kedua bagian tersebut, dan kemudian menggabungkan merge 2 subarray yang sudah diurutkan untuk pengurutan descending atau dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, lalu kita perlu juga membalik logika perbandingan di langkah merge ini. Nah, data input minimal 8 elemen ya. Contohnya itu A1. Kalau di sini itu A1 sama dengan 25. Itu ada hasilnya. Lalu A2 itu sama dengan 12, A3 sama dengan 45, A4 sama dengan 30, A5 sama dengan 8, A6 sama dengan 50, A7 sama dengan 15, A8 sama dengan 40. Berarti array awalnya itu adalah 25, 12, 45, 30, 8, 50, 15, dan 40. Nah, baik. Jadi ini program yang telah saya buat di sini. Nah, jadi analisis kinerja algoritma merge sort ini, yang pertama itu ada kompleksitas waktu. Kodenya itu O besar, kurung buka N, log N, tutup kurung. Lalu yang kedua ada kasus terbaik atau best case. Ketiga ada kasus rata-rata atau average case. Nah, lalu yang keempat ada kasus terburuk atau worst case. Nah, lalu selanjutnya ada merge sort, membagi masalah menjadi sub masalah secara rekursif atau divide yang menghasilkan log n level pembagian di setiap level. Operasi penggabungan merge melakukan waktu linear ya, karena setiap elemen diperiksa sekali karena kompleksitasnya sama untuk semua kasus ya.
Jadi merge sort dianggap algoritma pengurutan yang sangat stabil dan konsisten di sini. Lalu kompleksitas ruang atau space complexity, merge sort memerlukan ruang tambahan untuk array temporer yang digunakan selama langkah merge. Jadi ini adalah kelemahan utamanya ya dibandingkan beberapa algoritma lain seperti quicksort. Lalu ada kinerja untuk 8 elemen itu, untuk n sama dengan 8, kinerja merge sort sangat cepat. Jadi jumlah perbandingan secara teoritis adalah sekitar n log persegi n sama dengan 8 kali 3 sama dengan 24 operasi ya. Jadi ada 24 operasi ditambah operasi penyalinan data. Walaupun meskipun kompleksitasnya, biaya kostasta, overhead dari fungsi rekursif dan alokasi array temporer mungkin membuat sedikit lebih lambat untuk ukuran array yang sangat kecil dibandingkan algoritma sederhana seperti insertion sort. Namun secara umum merge sort memberikan kinerja yang dapat diprediksi dan cepat. Jadi begitu penjelasan nomor 1 saya tentang merge sort ini ya. Nah, lalu ada yang nomor 2. Nah, nomor 2 ini soalnya adalah buat program Java yang mengurutkan dari data terbesar ke terkecil menggunakan counting sort. Tentukan sendiri nilai variabel misalnya A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, dan A8. Baik, sama seperti tadi ada 8 variabel. Cuman beda algoritma saja. Kalau tadi itu merge sort di nomor 1, kalau di nomor 2 ini adalah counting sort ya. Apa sih itu counting sort? Counting sort adalah algoritma pengurutan non comparison yang efisien untuk data dengan rentang nilai yang kecil ya. Jadi data input minimal 8 elemen. Array awalnya itu 25, 12, 45, 30, 8, 50, 15, dan 40. Nah, jadi analisis kerja algoritma counting sort ini kompleksitas waktu ya, atau time complexity. Lalu di sini ada n. N ini adalah jumlah elemen dalam array. Ada k adalah rentang nilai elemen ya, max value, min value plus 1. Di algoritma ini terdiri dari beberapa langkah linear seperti mencari nilai maksimum, ada menghitung frekuensi, lalu menghitung posisi awal dan kumulatif, lalu ada membangun array output, dan total waktu ya. Dan juga ada kompleksitas ruang ya. Jadi counting sort memerlukan ruang tambahan untuk array account dan ruang tambahan untuk array output. Jadi kinerja untuk 8 elemen itu untuk n sama dengan 8 dan rentang nilai kecil misalnya k sama dengan 9, dari 1 sampai 9 kinerjanya adalah 0, O 8 tambah 9 sama dengan O 17
yang merupakan waktu konstan secara efektif sangat cepat, linear terhadap ukuran input dan rentang. Nah, jadi ada kelebihan dan kekurangannya juga ya. Jadi kelebihan itu adalah short counting short menjadi sangat cepat atau lebih dari O n log n ketika k kecil atau sebanding dengan n. Tapi ada kelemahannya juga. Jika rentang nilai k sangat besar, misalnya mengurutkan 8 elemen dengan nilai 1 dan 1 juta, maka k mendominasi waktu dan kompleksitasnya menjadi O k kecil. Ini membutuhkan memori yang sangat besar dan waktu yang lama sehingga counting short tidak cocok untuk rentang nilai yang besar. Mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan didengar, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.